Baik, shalom, selamat sore untuk kita semua. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan belajar. Sebelum saya menjelaskan bimbingan belajar, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Derinto Eldepari, kelas A, semester 6, jurusan bimbingan konseling. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan belajar yang itu. Bimbingan belajar, tujuan bimbingan belajar, fungsi bimbingan belajar, jenis-jenis masalah belajar, teknik bimbingan belajar, yaitu ada dua individu dengan kelompok. Yang pertama, faktor-faktor ada dua, yaitu ada dua kelompok. Yang pertama individu dengan kelompok. Yang berikut faktor-faktor, ada dua faktor, yaitu internal dengan eksternal. Baik, kita akan mulai dari slide pertama. Menjelaskan dari yang pertama, bimbel atau biasa disingkat dengan bimbel, yaitu bimbingan belajar. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan bantuan yang diberikan, tidak adanya unsur paksaan, serta diberikan secara berencana dan sistematis. Bimbingan diberikan kepada individu dengan maksud agar dapat memahami dirinya, kemudian mengarahkan dirinya sehingga tercapai kebahagiaan hidup pribadi. Yang kedua, tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar adalah salah satu kegiatan tambahan di luar sekolah yang dilakukan guna memberikan bantuan kepada para peserta didik agar mendapatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal di sekolah. Fungsi bimbingan belajar adalah sebagai berikut, dia ada 3. Yang pertama, membantu siswa untuk merencanakan pendidikannya di sekolah menengah. Yang kedua, membantu para siswa untuk mengenal minat dan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, membantu siswa untuk memecahkan hubungan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Jenis-jenis masalah belajar, yaitu terdapat ada 5 jenis. Yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, siswa yang sangat lambat dalam belajar, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, dan yang terakhir, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar. Di sini ada teknik bimbingan belajar. Dia pakai 2 teknik. Yang pertama individual dan yang kedua kelompok. Individual adalah salah satu bantuan yang diberikan kepada individu atau siswa dalam situasi individual atau diri sendiri. Sedangkan kelompok merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada individu atau siswa yang dilaksanakan dalam situasi kelompok lebih dari 2 orang. Baik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri sendiri siswa itu dalam menunjang berhasilnya suatu proses belajar. Terdapat beberapa hal pokok yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal, siswa yakin hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa itu sendiri. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi-materi tadi yang saya paparkan. Kesimpulannya, bahwa tujuan layanan bimbingan belajar adalah untuk mengarahkan siswa agar memiliki sikap tanggung jawab dan mampu menggunakan potensi di dalam dirinya secara maksimal. Kemandirian belajar termasuk bidang bimbingan belajar yang tujuannya yaitu mengarahkan siswa untuk lebih mandiri dalam menjalani proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan bisa bermanfaat